Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 6 dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini kami sedang melakukan MBKM 1 yang tepatnya berada di PT Waskita Putton Prekes Plen Gasing. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video yang telah kami buat mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Kami membuat video ini berdasarkan kondisi langsung di lapangan yang terjadi di depan PT Waskita Putton Prekes, yaitu tepatnya di Jalan Gasing. Kami harap video yang telah kami buat ini sangat berguna bagi kita dan juga bagi semua orang untuk kedepannya. Dan kami sangat menerima nih untuk kritik dan juga saran. Selebihnya, Kami ucapkan matur suwun suwun ge. ge. dalam setiap pembangunan, khususnya di bidang teknik sipil seperti jalan, jembatan, lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan di dalamnya terdapat makhluk hidup, benda mati, serta berbagai kondisi yang saling berinteraksi. Namun, pembangunan seringkali menimbulkan dampak seperti pencemaran air, udara, tanah, hingga kebisingan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat merusak ekosistem serta berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa merusak lingkungan, yaitu AMDAL. AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting dari suatu rencana, usaha, atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. AMDAL sendiri memiliki fungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan apakah suatu proyek layak dilaksanakan dari segi lingkungan dengan AMDAL. Secara umum, AMDAL bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Selain itu, AMDAL juga berfungsi untuk menghindari dampak negatif, meminimalkan dampak yang tidak dapat dihindari, serta melakukan mitigasi terhadap dampak yang terjadi. AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan saat ini telah disesuaikan dalam konsisten perizinan berbasis resiko melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 22 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Berikutnya, kita masuk dalam sesi pengelolaan lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan, terdapat dua instrumen utama, yaitu AMDAL dan UKL-UPL. AMDAL digunakan untuk kegiatan dengan dampak besar dan penting, dengan kajian yang mendalam dan menyeluruh. Sedangkan UKL-UPL sendiri digunakan untuk kegiatan dengan dampak yang lebih kecil, serta proses yang lebih sederhana. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengendalikan dampak lingkungan dan menjadi dasar persetujuan lingkungan dalam suatu proyek. AMDAL bukan hanya sekedar persyaratan administratif, tetapi merupakan alat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan AMDAL, pembangunan dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan, serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai AMDAL. Sekarang kita sudah tahu nih penerapan dasar-dasar dan juga undang-undang untuk penggunaan AMDAL ini. Dan sekarang kita bertanya-tanya nih, suatu proyek ataupun pembangunan itu apakah sudah diterapkan AMDAL, dan juga kita nggak tahu nih dampak yang dihasilkan kepada masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami di studio sudah terhubung dengan narasumber kami yang ada di lapangan nih. Untuk lebih lanjut, ya, halo? Oh, sudah terhubung ya dengan saudara Fadil? Sudah. Terima kasih saudara Gali yang sudah berada di studio. Sekarang saya mau Fadil melaporkan kondisi terkini di tempat perbaikan jalan yang berada di Desa Gasing, Provinsi Sumatera Selatan. Dan sekarang saya sudah bersama dengan saudara narasumber yang bernama Anang. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menilai beberapa aspek yang terdiri dari kendaraan sini. Pagi Mas Anang. Iya Pak. Apakah aktivitas kendaraan berat berdampak pada kenyamanan atau keselamatan Anda sehari-hari, Pak? Iya Pak. Yang jelas debu, polusi, menghambat kendaraan lain kan. Jadi menyebabkan kemacetan panjang. Jadi terganggulah soal pegawai kerja-kerja itu pulang dan berangkat jadi telat. Tadi Bapak sedikit menyinggung masalah debu. Bagaimana Pak kondisi debu di sini? Apakah cukup mengganggu? Sangat mengganggu Pak. Apalagi kami yang dekat-dekat jalan ini kan. Juga merasa udara di sini seperti pengap atau sesak karena debu Pak ya? Iya Pak, sesak, pengap. Apakah debu sendiri mengganggu visual terhadap jalan sehingga membuat Bapak pernah mengalami dampak gangguan kesehatan seperti kecelakaan Pak? Kalau itu sih belum Pak. Cuman untuk kecelakaan udah sering kemarin. Pas karena jalan kemacetan kan, tabrak mobil, patah kakinya. Itu
Mungkin setiap tahun ya memang jadi kecelakaan gara-gara jalan rusak inilah. Apakah sudah ada Pak dari pihak proyek sendiri mengatasi dari apa saja hal-hal yang bisa membuat dari terganggunya aktivitas di sini Pak? Apakah ada upaya dari pihak proyek Pak? Mungkin ya kurangnya pengaturan jalan. Ya itu baik. Apa sih harapan Bapak kepada pihak proyek? Yo kemungkinan kalau bisa dipercepat ya percepat Pak. Karena kan mengganggu kami sebagai pekerja, kemacetan di jalan, pulang, jadi menyebabkan kami sering terlambat, sering kena tegur. Yo mungkin kalau bisa lembur ke Pak pegawainya kan, biar kami sama-sama enak. Ya, terima kasih untuk Pak Anang atas seluruh kesannya Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Baik, di sini sudah bersama saya. Siapa Kak? Nama saya Redo Saputra. Nah, jadi Kakak nih di sini sebagai apa Kak? Sebagai security keamanan. Sudah berapa lama Kakak kerja di sini Kak? Di sini dari 2023. Oh, 2023. Apa baik sih tugas utama Kakak di sini Kak? Tugas utama itu pelayanan, menerima tamu, mobil masuk, dan sebagainya. Bisa nggak Kakak ceritain cak mana harapan Kakak ke depannya mengenai proyek ini Kak? Kalau bisa jalannya diperbaiki semua, bisa lancar, nggak berdebu lagi. Amin, Mengurangi amin. kecelakaan. Amin. Baik. Terima kasih banyak Kak Edo sudah mau diwawancara hari ini. Oke, sama-sama. Baik, setelah itu Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Pak Sob. Beliau adalah warga Gasing asli. Iya. Siap. Menurut Bapak gimana Pak? Kondisi jalan sebelum dilakukannya perbaikan di sini Pak? Apakah sudah cukup parah Pak? Ya ini parah Pak, kena jalan ini selalu diperbaiki. Ya. Apakah Bapak pernah terdengar Pak? Apakah ada korban kecelakaan? Ya teman ini di luar kita ini teman. Oh. Dulu yang lah sudah 2 bulan yang lewat. Ya. Kena jalan ini kurang bagus. Iya. Iya. Sudah banyak kecelakaan Pak ya. Iya. Misal ini kan jalan kan kita lihat berdebu nih Pak. Iya. Gimana Pak? Apakah efeknya bisa bikin stuck atau gimana Pak? Yo ini kena hari panas ini Pak, kemarau. Iya, kemarau banyak debunya Pak ya. Iya, banyak Kalau debu. hujan becek Pak. Ya becek ya, kena jalan tidak bagus. Iya. Iya. Kalau dari pihak dari proyek sendiri apakah sudah ada sosialisasi mungkin Pak? Ya tidak ada. Harapan Bapak gimana Pak untuk ke depannya Pak? Ya minta bagus sih jalan ini. Iya. Iya. Dari sini sampai ke tujuan Bapak pulang Pak ya. Iya ke Gasing Laut. Gasing Laut, Bapak dari sendiri dari Gasing Laut Pak. Iya asli. Kalau kondisi jalannya Pak ke Gasing Laut apakah kurang lebih sama seperti ini atau lebih parah lagi Pak? Ya parah ini. Dari sini dari Waskitan sampai ke Gasing ini parah Pak. Jalannya terlalu ini mobil macet semua ini. Iya. Ya. Minta perbaiki itu. Heeh. Ya supaya masyarakat ini lancar Siap. perjalanan. Terima kasih Pak Iya. Sob sebelumnya. Iya. Nih Pak, terima kasih Pak. halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Fernando. Dan pada kesempatan kali ini, saya telah bersama dengan Pak Awan dari PT Waskita Beton Precast Plan Gasing. Beliau merupakan narasumber yang telah lama berkecimpung di bidang lingkungan, yang tentunya akan menanggapi terkait pemeliharaan proyek jalan di depan PT Waskita Beton Precast Plan Gasing. Nah, kan tadi Pak, saya sudah menyampaikan terkait hasil observasi dari tim kami itu mengenai proyek pemeliharaan jalan di depan PT Waskita Beton Precast Plan Gasing ini. Menurut Bapak sendiri, gimana sih pentingnya AMDAL itu dalam proyek seperti perbaikan jalan itu di depan itu Pak? Kalau kita bicara AMDAL, kita harus tahu dulu nih, AMDAL itu tujuannya buat apa? AMDAL itu kan ada dampak penting, terus besar, ada dampak kecil juga. Jadi kita harus garis bawah dulu, kalau dia berbicara terkait AMDAL, itu biasanya untuk skala yang dampaknya penting atau besar. Kalau dia hanya skalanya kecil, itu biasanya kita dimulainya dari SPPL. Ada beberapa tingkatan. Biasanya dia dari SPPL, kemudian dia bisa jadi UKLUPL, kemudian baru ke AMDAL. Kalau hanya sekelasannya perbaikan yang sifatnya itu temporary, dalam artinya temporary itu hanya sebentar, misalnya jangka waktunya hanya 1-2 minggu misalnya. Dia cukup biasanya dilalui dengan SPPL saja. Karena SPPL itu hanya surat kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan. Jadi dampaknya itu
kecil, bukan dampaknya besar. Jadi dia hanya temporary, bukan dampaknya sampai skala. Karena dari AMDAL itu biasanya dia dari prakonstruksi, konstruksi, kemudian pasca konstruksi. Cuman kalau dia hanya pembangunan yang saya bilang tadi, kalau dia cuman hanya perbaikan, itu biasanya cukup SPPL. Tapi itu wajib. Di peraturan dalam PUPR juga sebenarnya ada itu untuk terkait kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan itu. Berarti kalau yang seperti di depan itu Pak, itu menggunakan SPPL saja udah cukup? Udah cukup harusnya, cuman terkadang dari stakeholder itu biasanya mereka lalai. Saya tidak bilang untuk seluruh stakeholder, tapi biasanya rata-rata stakeholder itu perbaikan tanpa adanya SPPL. Dia langsung perbaikan, karena kenapa? Nantinya dia ada komponen yang harus kita pikirkan. Dampaknya tadi, mulai dari dampaknya ke fisik itu biasanya ada dampak ke udara. Kemudian nantinya kita lanjut lagi ke proses adanya kebisingan. Nah, kebisingan itu bisa juga menjadi dampaknya. Seperti apa? Dalam Pengompresan alat berat ya Pak? ya betul. Seperti itu, salah satunya bentuknya seperti itu. Berarti itu tuh berkaitan dengan ini ya Pak, bahwa kadang-kadang pelaksanaan di lapangan tuh berbeda dengan teorinya Pak? Sangat berbeda, karena teori biasanya kita mengacunya dari literatur, tapi kalau kita mengacu ke di lapangan itu kan AMDAL itu nantinya disesuaikan sama existing yang ada di lapangan seperti apa. Salah satu contoh tadi yang Akbar bilang bahwasannya apakah perlu AMDAL atau enggak? Tergantung, kalau dia dampaknya signifikan dan berdampak penting, kita perlu AMDAL. Cuma kalau skalanya kecil, cukup SPPL saja. Tidak perlu sampai AMDAL. Kecuali kita pembangunan tol yang misalnya berapa ratus kilo, itu wajib. Karena dia efeknya banyak. Besar Pak ya? Besar, bisa ke sosial budaya, nantinya ke efek ke dari lingkungannya sendiri. Itu seperti penghancuran dari pohon-pohon, terus ke sosial budaya yang saya bilang, sama efek-efek seperti komponen dari fisik dan kimianya. Nah, kalau dalam penyusunan AMDAL sendiri Pak, kira-kira hal apa sih yang paling krusial tuh tapi kadang-kadang disepelein sama orang-orang yang mungkin baru terjun ke dunia proyek Pak? Yang paling utama itu biasanya itu di perizinan ya. Karena dari komponen AMDAL itu seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya kalau kita ada perbaikan jalan atau misalnya pembuatan jalan, itu yang utama kita harus membuat namanya andalalin. Andalalin itu analisis dampak lalu lintasnya. Karena di situ kan ada aktivitas lalu lintas segala macam. Nah, dari perizinan itu nanti di kolektif. Namanya di kolektif itu nanti dia jadi dokumen. Dari dokumen tersebut itulah nanti outputnya munculnya AMDAL tersebut. Jadi izin-izin yang harus dilengkapi, contoh yang saya bilang tadi itu ada andalalin. Kemudian nanti kalau dia terkait ke lingkungannya, kita butuh namanya izin terkait pertek limbah cair atau pertek limbah B3. Kemudian nanti ada izin-izin yang dibutuhkan seperti PKPPR, itu untuk terkait pemetaan dari luas wilayahnya. Jadi banyak sebenarnya buat lingkup, cuman biasanya terkendala dari stakeholder ataupun dari perusahaan itu terkendalanya di perizinan, karena perizinan itu kita harus mengurus ke dinas-dinas terkait dan harus dicek. Kalau misal dalam penyusunan AMDAL sendiri tuh ada yang kurang Pak misal, ataupun setelah dilakukannya AMDAL nih, tapi masih ada ibaratnya kecacatan atau kegagalan, itu kira-kira peran siapa Pak yang paling bertanggung jawab di situ Pak? Kalau kita bicara secara peran kan, kalau dari pembuatan atau pemrakarsa terkait AMDAL itu tuh banyak tuh, ada beberapa bidang. Kita nggak bisa saling menyalahkan. Yang jelas ketika adanya kesalahan dalam pembuatan AMDAL, kita harus melakukan revisi. Nah, revisi itu nanti apa yang kurang menjadi di AMDAL itu nanti dimasukkan dalam dokumen AMDAL atau misalnya di dalam dokumen UKL-UPL. Setelah itu melakukan revisi, nanti kita akan namanya adanya sidang terkait dokumen AMDAL. Biasanya sidang ini melibatkan stakeholder, salah satunya itu adalah dari Dinas Lingkungan. Sebagai penutup Pak, sebelum kita tutup, apa sih pesan Bapak sebagai seorang ahli lingkungan itu untuk kami para mahasiswa yang mungkin ingin menjadi seperti Bapak, menjadi seorang ahli yang berkecimpung di dunia lingkungan ini Pak? Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah belajar, gali terus ilmu. Kemudian yang kedua itu adalah banyakin pengalaman, bisa dari kalian magang, dari KKN.
Yang terakhir itu yang ketiga adalah kalian harus pelatihan sesuai bidang. Jadi bidang apa yang kalian mau ambil nantinya. Misal kalau terkait lingkungan berarti kalian harus melakukan sertifikasi di bidang lingkungan, bisa mengikuti terkait pelatihan AMDAL. Kalau kalian nanti butuh terkait K3, kalian bisa melakukan pelatihan K3 dan segala macam. Jadi menurut saya 3 hal itu yang paling penting, karena nantinya ketika implementasi di lapangan itu akan berbeda, apalagi di dunia kerja. Mungkin hanya berapa persen dari kita Dari teori ya betul, dari kita teori perkuliahan. Karena kenapa nantinya ketika kita di dunia pekerjaan itu yang dibanyakan adalah terkait pengalaman experience kalian selama kalian nanti di lapangan, dan itu implementasi yang paling penting yang 3 hal tadi. Belajar terus, karena namanya belajar itu nanti kita menuju ke namanya improvement. Improvement itu tidak mesti kita harus ke lingkungan, tapi upgrading dari diri kalian, improvement skill, cara kalian penyampaian, cara kalian mencari materi, itu improvement. Terus yang saya bilang tadi, yang kedua itu magang. Karena kalian, kenapa saya bilang magang? Karena mahasiswa ini biasanya lack of experience. Jadi diambil dari experience itu ialah dengan magang. Yang ketiga itu dari bidang kompetensi. Tambah lagi kompetensi, karena kenapa banyak dari perusahaan sekarang membutuhkan mahasiswa itu yang sudah berkompetensi. Yang udah siap kerja lah Pak ya. Ya betul. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas insight-nya. Mungkin sekian dari kami, dan dengan itu kami tutup acara sesi tanya jawabnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Berarti kesimpulan yang dapat kami tarik adalah bahwa kebanyakan dari beberapa narasumber yang sudah kami wawancarai, kebanyakan dari mereka memiliki pengalaman maupun pendapat yang serupa, yaitu kebanyakan dari mereka juga merasakan dampaknya dari proses pembangunan jalan, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga harapan mereka ke depannya adalah bahwa jalan tersebut bisa cepat selesai ataupun rampung proyeknya. Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa penggunaan AMDAL ataupun UKL-UPL sendiri sangatlah penting pada sebuah proyek, karena hal itu dapat mempengaruhi kesejahteraan, keselamatan, maupun kondisi warga yang tinggal di sekitar proyek tersebut. Harapan kami ke depannya adalah bahwa bila ada pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan proyek, ke depannya akan lebih sadar terhadap dampak dari proyek itu sendiri kepada lingkungan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.